Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngelihat baju adat dan mikir, paling cuma baju biasa buat acara formal? Well, hari ini kita bakal buktiin kalau anggapan itu nggak sepenuhnya tepat. Kita bakal kupas tuntas rahasia dan identitas budaya Sunda yang tersembunyi di balik selembar pangsi dan ikat kepala. Yuk, kita mulai? Oke, coba bayangin situasi ini. Mungkin kerasa relatable banget buat kalian yang tinggal di Jawa Barat. Sore-sore mendung, seorang bapak lagi asik santai baca koran. Terus tiba-tiba, dari kamar ada suara panik istrinya. Abah, pangsi jeung ikat di mana? Si bapak dengan santai jawab ada di lemari, istrinya nyaut lagi pakai gemes. Itu manu hubel, lain nu anyar dibeli. Alias, itu baju lama, bukan yang baru dibeli. Nah, kepanikan kecil nan kocak kayak gini tuh beneran jadi rutinitas mingguan di banyak rumah. Tapi kalian penasaran gak sih, kenapa harus ada acara nyariin baju adat tiap minggu gini? Jawabannya sebenarnya ada di sebuah aturan pemerintah setempat. Jadi kepanikan tadi itu bukan tanpa alasan ya. Di Jawa Barat ada peraturan daerah tentang kebudayaan Sunda. Aturan ini sangat mengimbau para siswa dan warga buat pakai pakaian adat tiap hari Rabu. Laki-laki pakai pangsi lengkap sama ikatnya, yang perempuan pakai kebaya. Plus harus ngomong pakai bahasa ibu, yaitu bahasa Sunda. Kalau dipikir-pikir, sekilas ini emang kayak aturan seragam biasa kan? Tapi tunggu dulu. Ini tuh sebenarnya intervensi sistematis yang sengaja dirancang. Tujuannya, buat ngejaga dan ngelestariin harta karun budaya Ki Sunda biar nggak hilang ditelan zaman. Jadi ini jauh lebih dari sekedar dress code biasa. Nah, biar lebih kebayang, mari kita pinjem kacamata akademis sebentar. Ada seorang pakar namanya John Haba, dan menurut beliau, kearifan lokal itu punya 6 fungsi krusial. Nggak cuma sekedar jadi penanda identitas, tapi kearifan lokal ini tuh kayak lem, ya perekat sosial yang nyatuin orang-orang dari berbagai latar belakang. Karena sifatnya alami dan nggak maksa, budaya ini sukses bikin orang-orang ngerasa kebersamaan, punya pola pikir yang sejalan, dan ujung-ujungnya jadi perisai yang ngelindungin solidaritas komunitas dari perpecahan. Jadi pas orang-orang pada heboh nyari dan pakai pangsi di hari Rabu, mereka itu sebenarnya lagi ngehidupin fungsi-fungsi ini. Keren kan? Sekarang kita fokus ke bagian yang paling ikonik nih, penutup kepalanya, atau yang biasa disebut ikat alias totopong. Dari mana sih asal namanya? Secara etimologi, kata iket itu diambil dari kata saiket, yang artinya satu ikatan, dan sauyunan, yang maknanya hidup dalam satu kesatuan. Ini tuh digambarin secara brilian lewat analogi sapu lidi. Coba bayangin, kalau kalian cuma pegang satu batang lidi, ya lemah banget nggak ada fungsinya. Tapi begitu lidi-lidi itu diikat jadi satu sapu yang utuh, kotoran atau rintangan apapun bisa disingkirin. Begitu juga kita. Pakai ikat di kepala itu kayak pengingat visual kalau kita tuh nggak boleh lepas dari jati diri. Dan kalau kita bersatu, kita bakal jauh lebih kuat ngadepin masalah. Filosofi dari ikatan ini tuh makin dalam lagi kalau kita dengerin pepatah tradisional Sunda yang satu ini. Bunyinya, karingcing pegoh kancing, saring set pagoh ikat. Artinya, kita harus selalu bersiap sedia ngadepin segala situasi. Pertanyaannya kenapa harus kepala yang diikat? Well, karena kepala itu pusat pikiran kita. Masalah yang datang, entah itu dari luar atau bahkan pergolakan dari dalam diri kita sendiri, itu semua harus dihadapi pakai pikiran. Nah, dengan mengikat kepala, si pemakai ini secara simbolis lagi membentengi pikirannya. Ini adalah bentuk persiapan mental biar pemakainya selalu waspada dan siap sedia di kondisi apapun. Sehelai penutup kepala sederhana, ternyata adalah mindset kesiapsiagaan. Yang bikin cerita ini makin seru, kain-kain ini ternyata juga jadi saksi bisu sejarah kelas sosial di masa lalu. Di Tatar Sunda zaman dulu, ikat yang kalian pakai itu benar-benar berfungsi kayak KTP status sosial. Kalau kalian dari kaum Menak atau bangsawan, kalian bakal pakai ikat dari bahan premium dengan motif batik yang rumit dan super mahal, kayak motif rereng atau gamir saketi. Tapi buat rakyat biasa, ya mereka pakainya bahan yang lebih murah. Seringnya polos tanpa motif, kayak kain hitang wulung di kampung dukuh atau putih bersih kayak masyarakat Baduy dalam. Mentok-mentok ada motifnya cuma di bagian pinggir doang. Jadi zaman dulu, dari sehelai kain aja, status sosial seseorang udah bisa langsung kebaca. Mari kita bedah anatomi visualnya. Kalau kalian ngebentangin kain ikat ini lebar-lebar, kalian bakal sadar kalau tiap incinya itu didesain dengan niat yang benar-benar spesifik. Pertama, ada yang namanya pagar. Sesuai namanya, ini motif yang memagari bagian tepi kain. Terus, masuk sedikit ke tengah, ada modang yang bentuknya kotak, ngelilingi area polos di bagian dalam yang disebut waruga. Terakhir, perhatiin deh ada juru, yaitu motif penutup yang khusus ditaruh buat jaga tiap sudut ikat. Struktur ini tuh bukan sekedar biar kelihatan estetik ya, tapi ini adalah peta visual yang nyimpen makna dalam tentang ruang dan batas dalam kehidupan. Nah, poin krusialnya ada di bentuk dasar kain ini, dan gimana bentuk itu bertransformasi pas dipakai. Aslinya, kain ikat ini kan bentuknya persegi.
Persegi ini ngelambangin kamasagi atau kesempurnaan pikiran, mewakili 4 arah mata angin dan 4 elemen dasar, tanah, air, angin, dan api. Dan di tengahnya ada motif diagonal buat simbol konsistensi. Tapi, biar gampang dipakai, kain persegi ini dilipat jadi bentuk segitiga. Dan tahu nggak, lipatan segitiga ini ngelahirin filosofi baru yang luar biasa, yaitu konsep tritangtu. Dalam budaya Sunda, ini ngelambangin harmoni antara 3 elemen pemimpin. Ratu sebagai pemimpin pemerintahan, Rama sebagai tetua, dan Resi sebagai tokoh spiritual. Bayangin, ada geometri suci yang tersembunyi tepat di balik lipatan kain. Budaya yang hidup itu budaya yang terus bergerak. Dan ini kelihatan banget dari evolusi cara pakai ikat. Katanya nih, dulu cuma ada 7 bentuk standar pemakaian ikat yang diakui, dan aturannya cukup kaku. Tapi seiring waktu dan makin berkembangnya kreativitas orang Sunda, aturan kaku itu perlahan mencair. Hasilnya, sebuah ledakan gaya yang super dinamis. Sekarang kita kenal puluhan rupa ikat dengan nama-nama yang puitis banget, kayak Barambang Semplak, Parekos Nangka, Julang Apak, Kolenyangsang, dan banyak lagi. Ini jadi bukti nyata kalau tradisi itu nggak harus kaku dan beku di masa lalu, ia bisa beradaptasi dan jadi ruang ekspresi yang benar-benar hidup. Ngomong-ngomong soal ruang ekspresi, coba deh perhatiin fenomena hari ini. Ikat tiba-tiba jadi tren besar di kalangan anak muda perkotaan. Mereka asyik maduin ikat sama outfit modern, pakai kaos, jaket, terus ngelipat ikatnya dengan gaya-gaya yang mungkin dianggap nyeleneh sama generasi tua. Tapi fenomena ini muncul bukan tanpa alasan loh. Di tengah arus modernisasi yang melesat cepet banget ini, banyak anak muda yang ngerasa kehilangan pijakan. Nah, pakai ikat dengan gaya mereka yang kreatif ini tuh sebenarnya wujud nyata dari pencarian jati diri. Mereka kangen sama nilai-nilai tradisional, tapi mereka pengen nampilinnya sesuai dengan realitas zaman mereka sekarang. Tentu aja, tren gaya-gayaan anak muda ini kadang dapat kritik dari kaum puritan yang ngerasa aturan pakem pakaian adat lagi dilanggar. Tapi dengerin deh pandangan yang fresh banget dari pakar akademis, Ahmad Gibson Al-Bustami dari UIN Sunan Gunung Jati. Beliau cuma pesan, biarin aja anak muda bereksperimen. Menurut beliau, anak-anak muda ini tuh emang lagi aktif-aktifnya nyari identitas. Pelestarian budaya itu nggak seharusnya dilakuin pakai paksaan, atau dimarahin gara-gara lipetannya kurang pas. Jangan sampai niat kita buat ngamumule atau ngelestariin budaya, malah bikin budaya itu sendiri berasa eksklusif dan aneh. Cinta sama budaya itu harus tumbuh secara organik lewat rasa penasaran, bukan lewat dikte aturan yang kaku. Mari kita zoom out lagi buat lihat gambaran makronya. Rutinitas pakai pangsi dan ikat tiap hari Rabu itu udah jadi langkah awal yang brilian banget. Tapi pelestarian budaya nggak boleh berhenti di batas pakaian aja kan? Budaya itu mencakup seluruh ekosistem kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau ngelestariin khazanah kesundaan, kita harus perluas effort kita. Ini artinya bikin mata kuliah bahasa Sunda makin kaya di sekolah dan kampus. Ini artinya mulai berani pakai dialek lokal pas pidato atau di acara publik. Dan yang nggak kalah mendesak, kita harus dukung penuh penelitian naskah-naskah kuno yang sekarang kondisinya udah terancam punah selamanya. Ingat, pakaian itu cuma kulit luar, kita juga harus nyelamatin jantungnya. Pada akhirnya, kekayaan kearifan lokal ini diwarisin langsung ke tangan kita. Jadi, saat kita ngeliat tumpukan pakaian tradisional di lemari, sadarilah kalau ini bukan lagi cuma soal aturan di hari Rabu. Ini adalah sebuah tanggung jawab eksistensial. Ada satu pertanyaan penting buat kita renungin bareng nih. Kalau bukan kita yang ikut menjaga dan ngelestariin budaya ini, lalu siapa lagi? Terima kasih udah ngikutin bahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.